Mbak Yuni pelan-pelan, tapi kami setuju sih apa yang menjadi masalah dan kekecewaan Mbak Yuni dan Mbak Nisa ini sebenarnya kan ya seorang bapak ya di hukum yang kita tahu kan memang harus punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, menafkahi diri sendiri dan keluarga. Nah kalau bapak ya tidur-tiduran aja, males-malesan dan ya mungkin ya walaupun keberuntungannya belum datang gitu ya. Tapi bukan berarti ya tidur-tiduran aja kalau ada masalah keluar kota begitu kan, justru itu malah menunjukkan bapak nggak bisa, maaf ya pak, nggak bisa diandalkan gitu. Kenapa sih bapak kayak gitu? Kondisinya kan sehat kan? Iya. Makanya saya tuh betul kata Mbak Irma tadi, saya tuh mau cari modal, mau usaha dikit-dikit di rumah, rencana saya begitu, betul kata Mbak tadi. Tapi ini nggak bisa diajak kompromi, maunya uangnya yang banyak. Oke. Maunya langsung. Langsung blok gitu. Nah, tapi kita nggak bisa, kita orang-orang ekonomi kayak begini kan harus mesti dari nol. Nggak bisa langsung banyak. Ingatin yang 13 tahun ke belakang kemarin kayak mana saya. Walaupun dikit-dikit saya ada hasil. Kuli bangunan oke, tukang beca oke. Ya sekarang Tukang ojek oke. Sekarang apa? Sekarang saya tuh mau cari kerja juga. Tapi belum ada faktor keberuntungan gimana? Mau diapain, bujukir balik. tapi usaha terus Usaha kan? terus setiap hari. Ya, karena tidur emang tuh bukan tidur sahur tidur. Dengerin. Ya. Maksud aku, kalau kamu emang nggak mau kerja, bantuin aku di rumah. Saya udah pernah bantuin kamu waktu itu, ya nggak? Apaan? Kamu pulang kamu tidur. Piring-piring saya cuciin semua. Kamu nggak ingat, kamu tuh ingat kejelekannya aja sih. Gimana tuh bang? Pak? Mas Farid, saya mau nanya, rumah yang sekarang milik siapa? Saya. Betul, saya ikut dia, mau rumah dia. Oke. Tapi sekarang bapak ada niat kan? Ya, ada rencana untuk punya usaha Ada. bareng-bareng gitu Ada kan ya? rencana, ada. Untuk menjadi tulang punggung Iya. dan bertanggung jawab menafkahi keluarga Betul, kan ya, Pak ya? ada. Gimana? Mbak Nisa, Mbak Yuni mau memberikan kesempatan lagi? Enggak. Apa mungkin ibu mau ngasih target gitu ke bapak gitu? Ini Saya udah bener. nggak bisa, Mas Bayu. Pertanyaan terakhir, Mbak Yuni, kamu udah nggak mau sama si Mas Farid? Enggak. Beneran? Ucapan doa lo? Ya bener lah. Ada Nggak orang mau lain sama jangan-jangan? Ya, betul, berarti dia selingkuh. Ya urusan saya dong, mau ada Nah, urusan. itu dia. Kalau saya nggak mau bercerai. Beneran ada orang lain? Itu urusan saya, Mas Bayu. Oh my God, you're lying. Kamu bohong. Adalah pria lain. Tapi kamu menyalahkan Jadi ini dia. seolah-olah jadi ada masalah Kambing supaya hitam. bisa Iya, dia playing victim berarti. sama orang lain? Iya. Cari yang lebih ada duitnya. Oh. Betul. Nah, jujur. Enggak, di sini tolong jangan bahas soal saya. Saya di Aduh, sini tuh minta jalan Ketahuan keluar untuk bohong suami ya. saya. Enggak, saya nggak ada selingkuhan di luar. Tapi kenapa jawabannya ragu tadi ya? Ya itu kan terserah saya. Kalau di luar ada atau enggak itu terserah saya dong. Terserah, men. Itu hak saya kan, karena dia udah nggak ngasih nafkah bertahun-tahun loh. Terserah artinya berarti ada sesuatu. Dan dia bilang, kan lagian dia udah nggak ngasih nafkah saya bertahun-tahun. Oke, berarti Jadi there's dia mau someone mencari already. yang, Lebih baik lagi. ya ini bukannya nuduh sih ya. Iya. Kamu gini-giniin laki kamu, ternyata kamu juga punya ini untuk ya udah. Kita nggak nuduh loh, Nggak tapi nuduh. cara menjawab Yes. Mbak Yuni sendiri yang Cara menunjukkan menjawabnya sebenarnya. itu ternyata memang memberikan Tapi, jawaban. Ya. Oke, Mbak Yuni, Mas Farid tahan dulu emosinya ya. Saya mau tanya sekali lagi. Mas Farid ini selama 2 tahun terakhir, kalau misalnya ada masalah lebih milih untuk menenangkan diri, begitu juga sering tidur. Sebenarnya Mas Farid ini sehat kan? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Oke, saya mau tanya Roy, kalau dilihat dari gesturnya, dari cara bicara dan juga penampilannya, apakah Mas Farid ini menunjukkan sebagai orang yang sehat atau kamu ngelihat yang beda? Saya melihat kesehatan yang kurang bagus juga di daerah paru-paru, dan kemudian saya juga lihat di daerah usus, dan kemudian lanjut lagi ke bawah ginjal. Ya iyalah, orang kerjanya tidur mulu. Gimana nggak sakit paru-parunya? Paru-paru sih bukan karena tidur, karena pola hidup. Tapi Pola kan hidup rokoknya yang nggak kuat loh Mbak Irma. Oh ngerokok juga? Rokoknya itu kuat. pola hidup itu berarti. Lalu Bapak beli rokoknya gimana? Pola hidup Pakai yang uang nggak benar. siapa? Ya, minta-minta aja sama teman. Tapi bener gak apa yang Roy bilang ada masalah paru, Iya. ginjal? Iya. Sebenarnya saya buka aja sekarang ya. Sama istri saya ini. Dia mau cari pria yang lebih dari saya, nggak apa-apa. Yang mendonor ginjal saya ke ibunya itu adalah saya. Yang mendonor ginjal ibu itu adalah saya. Karena saya baik sama ibunya, udah saya anggap ibu saya sendiri. Apa Mas?
Gimana jadi maksudnya Kamu Maksudnya, jangan ngarang ya kalau donor- ngomong ya. Mas Farid mendonorkan ginjalnya ke Ke ibunya. Mbak Yuni? Iya. Sampai sekarang sehat? Iya. Beliau baik-baik Iya. aja sembuh? Oh, Iya. jadi berkatnya Mas Farid. Pantesan Iya. tadi saya pas Bayuni bilang ibu sakit Gagal gagal ginjal. ginjal, terus udah sembuh. Soalnya setahu saya kalau gagal ginjal tuh harus cuci darah terus. Terus, Iya, agak panjang Mbak Irma. prosesnya. Gimana dia yang donorin? Waktu mama saya lagi di rumah sakit aja dia nggak pernah datang. Nah itu, Dia nggak tahu saya datang, dia lagi pulang. Saya Mas Farid sebenarnya datang? Datang, dia nggak tahu. Saya donor darah ke ibunya itu, donor darah ginjal. Karena saya sayang sama ibunya itu seperti ibu saya sendiri. kenapa nggak pernah ngomong sama Mbak Yuni? Ya. Kalau ngomong dia mulutnya begitu. Berarti sekarang ginjalnya Mas Farid tinggal satu dong. Iya, karena demi untuk ibu dia. Karena ibunya itu sangat baik sama saya dan saya sangat baik sama dia. Bener. Bener. Iya. Ada buktinya semua? Ada. Tuh, Mas, terserah. Kamu menuduh apa? Silakan. Kamu mencari laki-laki yang lain, silakan. Saya buka sekarang. Tanya ke ibu kamu. Soalnya bener sih Mbak Yuni, kalau orang udah sakit gagal ginjal tuh logikanya dia harus cuci darah terus dan nggak bisa sembuh. Nggak Soalnya selesai. ya tante saya Panjang ya Syifa prosesnya. udah Oh, udah nggak ada. lewat karena ya gagal ginjal itu. Tapi kan tadi Mbak Yuni bilang sekarang ibu saya udah sembuh. Loh, saya dari tadi mikir kok gagal ginjal bisa sembuh ya karena didonor kan. Berarti kan. Mas Farid, anaknya tahu nggak soal ini? Kamu tahu nggak? Ibu kamu tuh nggak cerita, nenek kamu tuh. Bahwa saya yang donor ginjal pada ibunya dia ini. kamu kenapa nggak ngomong sama aku sih, Mas? Hah? Percuma ngomong sama kamu tuh nggak habis-habisnya. Marah terus kamu tuh, emosi terus. Kenapa kamu males kayak gini, Mas? Males-males, kamu tuh mau selingkuh sama orang lain ya? Saya buka sekarang, nggak apa-apa. Mau cerai juga nggak apa-apa. Tahan, ya Mbak Yuni. Jadi mungkin selama ini kenapa Mas Farid mungkin nggak seproduktif dulu, lebih banyak menenangkan diri, istirahat di rumah karena memang kondisinya nggak sama seperti dulu. Iya, Mas Bayu, itu yang bikin saya bingung. Kan tadi saya tanya, kenapa? Kamu selama ini tuh males banget, Mas, beda sama yang dulu-dulu. Kamu tuh ngingetin yang 13 tahun kemarin, tau nggak? Nyesel kan sekarang, Mbak Yuni. Kamu tuh aku minta maunya uang yang maaf. banyak terus. Apa mau kamu bercerai juga oke? Saya udah baik sama ibu kamu, tau nggak? Aku minta Sanggup ginjal saya 1 sekarang. Mas Farid, Mas Bayu, aku benar-benar nggak tahu, Mas. ya udah. Mas, aku minta maaf. Oh iya tisu. Ya Mbak Yuni, Mbak Nisa, ya ini kan sekarang ada satu fakta yang baru terungkap nih, yang mungkin selama ini menjadi rahasia Mas Farid. Apa alasannya 2 tahun, ada perubahan, ternyata sekarang tawan, udah, ya Berarti udah nggak usah tahu lah. nuntut lagi ya. Kenapa Aku minta mungkin maaf banyak ya, istirahat Mas, di ya. rumah? Saya maafin ya, Isa. Kamu jangan lagi marah-marah depan umum gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, Mas Farid juga sabar ya. Mas Farid juga sabar ya. Saya udah cukup sabar. Iya. Jangan pernah lelah sih, untuk sabar. Oke. Ya. Sekarang mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini udah sama-sama diketahuin. Ya, jangan pernah kepikiran terlintas lagi soal kata cerai ya, Mbak. Mas. Dan juga terutama Mbak Nisa. Mbak Nisa beneran deh. Mbak Nisa akan nyesel sekali. Nyesel sekali. Iya, suka maafin. Ya udah, nih kita turut bahagia kalau misalnya sekarang semuanya keluarga ini baik-baik aja, bisa saling memaafkan, akhirnya bisa kembali bersama. Ini kondisinya mungkin tidak seperti sebelumnya, tapi justru disinilah diuji nih kekuatan keluarga Bapak, Mbak Yuni. Ternyata ada hero. Suaminya itu adalah pahlawannya. Iya. Kayak plot twist cerita. Jadi terkesan ini dan akhirnya baru sadar Mbak Yuni yang pahlawan. Saya minta maaf ya, Mas Bayu. Mbak Irma, Mas Iya, Roy. saya minta maaf nggak ya, apa-apa. Mas Roy, Mas Bayu, Mbak Irma. Maafin istri saya atas kelancangan dia ngomong-ngomong ya. Enggak ada masalah. Kami begitu bahagia kok keluarga Bapak bisa baik-baik lagi. Ya sekarang nikmatin enjoy hidup, berbuat baik bareng-bareng nih bertiga, kunjungin panti asuhan apa, panti Iya. donor apa.
saling Donor support lah ya. darah. Iya. Ya, kami harap yang terbaik ya. Ya, baiklah. Oke. Terima kasih ya. Mas Farid, Mas Mbak Bayu. Yuni, Mbak Nisa, ya ini bulan baik, mudah-mudahan keluarganya baik-baik aja. Terima kasih. Boleh Om Don dianterin ke depan. Minuman Mari, boleh Bayu, dibawa. Pak. Kalau mau, Iya. nggak usah, oke. Oh, bawa aja, Iya, silakan. Dharma Wangsa. Mas Farid, Mbak. Janganlah berprasangka buruk terhadap sesama manusia, karena itu hanya menghancurkan semuanya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang dituduh mencelakai orang lain karena hutang. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yudi. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Benar ini Bapak mau mencelakai orang lain menurut informasi yang kami punya. Mencelakai orang lain, tapi pihak kedua yang saya celakain. Saya ini peminjam uang ke orang-orang ya pribadi. Teman. Katakanlah rentenir. Oh, Bapak pekerjaannya meminjamkan uang ke orang. Rentenir berarti bunganya Rentenir. tinggi dong ya Ada biasanya. bunga yang tinggi, ada pemaksaan gitu-gitu ya untuk menagihnya ya. Iya. Oke, terus? Ini teman saya ada yang minjam sebesar 25 juta. Hmm. Dia harus mengembalikan berarti kan 30 juta. Berarti berapa persen tuh, Wai, bunganya? 20. 25 juta 20. kembali. Itu selama berapa lama? Target harus dibalikinnya. 6 bulan. Terus sudah dibayar? Belum sama sekali, sepeser pun saya belum terima uangnya. Kata dia kan untuk modal usaha. Hmm. Saya tahu juga usahanya, tapi entah kenapa suatu hari dia bilang bangkrut usahanya itu. Saya tagih ke rumah, digembok. Saya tagih di rumah, saya ketok-ketok juga nggak ada orang keduanya. Ketiganya juga sekalinya ketemu dia bilang belum ada uang katanya. Seperti itu. Tapi Bapak nggak tahu uangnya digunakan untuk apa gitu? Dia bilang sih untuk usaha. Iya, tapi hanya dengar dari omongan, dari ceritanya aja. Iya. Oke, setelah nggak ketemu orangnya itu gimana Pak? Suatu hari saya dengar suaminya meninggal. Nah itu saya dengar. Ini usaha sebagai rentenir masih dijalanin sampai sekarang? Masih. Lumayan gede. Biasanya 7% iya. Kalah bunga deposito. Jauh. Tuh, jauh banget, 7%. biasanya juga ya 5 juta, 10 gitu biasanya. Ini karena teman sendiri kenal, jadi saya berani ngasih 25 juta. Oh, biasanya Bapak nggak minjemin sebesar itu? Iya betul. Oke. Lalu harapannya dengan datang ke sini untuk apa? Ya uang kan belum diterima sama saya sepeser pun. Saya mau minta ke istrinya dong yang masih ada. Terus? Dibayar? Tidak. Dia bilang juga dia masih ini, sekarang statusnya janda, usahanya juga bangkrut. Saya harus bagaimana lagi? Jadi gimana dong? Diikhlaskan gitu? Tidak. Saya buat perjanjian sama istrinya itu, ya sudah. Istrinya juga cantik sih. Saya mau sama dia. Oh, serem. Takut. Untuk bayar utang? Untuk bayar hutang ya. Untuk beberapa kali sampai lunas gitu. Jadi Bapak maunya kayak gitu?
Iya. Harapannya seperti itu. Oke, kami Kalau akan ajak si Bapak istri ya. itu nggak mau gimana? Nah, itu dia. Ini kita akan tanya tanggapan teman kami ya, sahabat kami mungkin bisa memberikan ya pendapat dan juga memberikan saran apa yang dilihat beliau dengan kasus ini ya, tentang kasus ini. Kami akan ajak Pak Yudi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yudi, dengan tanggal lahir 6 Februari 1981 dan memiliki nomor rumah 18. Sosok yang sangat sulit mengontrol emosi dan memiliki ego yang cukup kuat. Entah kenapa saya merasakan masa lalunya dipenuhi konflik dengan orang lain. Entah kenapa saya terus merasakan sampai saat ini ada sesuatu yang negatif dari sosok Yudi. Hal ini berkaitan dengan wanita, uang, dan pekerjaan, serta tahta. Malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Yudi dengan tanggal lahir 6 bulan 2 1981 dan nomor rumah 18. Mas Yudi ini seorang rentenir, biasa meminjamkan uang ke orang lain yang membutuhkan tapi dengan bunga yang tinggi. Dia pernah meminjamkan uang ke temannya, Roy, sebesar 25 juta. Tapi begitu ditagih, susah, dan ternyata Udah meninggal. meninggal. Orang yang tersebut sudah meninggal. Ya, sudah meninggal, tapi ada istrinya yang katanya cantik. Pak Yudi ini juga tertarik. Dan Jadi katanya artinya istrinya diambil untuk diasumsiin sebagai untuk bayar lunas dong ya. Istri nggak tahu Ya, dia rencananya mau kayak harapannya gitu. seperti itu. Saya nggak tahu kamu ngelihatnya kalau seperti ini Pak Yudinya gimana, Roy? Sudah terjadi kalau atau dari belum? segi yang saya lihat dari perspektif saya ya, saya Roy Kiyoshi. Kalau misalnya udah terjadi seperti ini dan dia nggak bisa bayar, ada istrinya juga yang cantik, saya rasa istri kayak sama Pak Yudi, betul apa tidak? Betul. Kasihan banget sih, Roy. Kenapa nggak dinikahin aja, kan janda itu. Nah, betul. Kenapa nggak dinikahin, Pak? Belum ada, kayaknya sih dia nggak mau, kayaknya sih dia Lagian marah. juga. Tapi ya saya nggak setuju kalau menikahnya. Kenapa tuh? Soalnya dia Sama rentenir. nggak- Tapi nggak- daripada nggak digituin jos. doang. Ayo, kan kita sebagai seorang wanita rugi dong. Iya kan. Iyalah. Sekarang begini, Tapi kalau dia abang jangan begitulah, yang lain aja. kalau saya yang punya hutang, Bagus sih maksudnya nggak. kalau saya yang punya hutang, Good looking. Mbak yang ngutangin, gimana perasaan Mbak kalau saya tuh nggak bayar hutang-hutangnya? Kita kasih jenjang waktu. Iya. Iya, Bayar maksudnya cicil gitu. ada beberapa opsi sih, beberapa pilihan, kemudahan, misalnya jangka waktu yang dipanjangin atau mungkin termin pembayarannya yang biasanya sebulan 1 juta jadi diringanin jadi 200.000 per Ya, bulan. ini mah dari matanya kelihatan aja nih emang bapaknya yang udah nafsu tuh sama istri tuh. Bener. Istrinya. Aku setuju tuh. Ya, kelihatan dari Gitu. matanya. Abang istrinya gimana, Pak? Boleh diceritain nggak ke kita? Mungkin Cantik bagus. mana mas saya? Hampir sama sih. Hah? Oh, hampir sama nih. Seperti apa? Seperti apa? Saya jadi takut sama bapak. Kalau saya lihat, emang dia cantik gitu. Konotasi cantiknya kan beda ya. Saya juga ada rasa suka sih. Hah? Ada rasa Kemana? suka juga sama Gak ada istrinya. rasa suka sama istrinya. Tapi kan daripada digituin doang kan, maksud Iya, saya kan iya. mendingan diresmiin aja gitu, dinikahin tanggung Ya, jawab. istrinya mau nggak perempuan? Kasian Mau. lu. Kalau nikah kan harus sama-sama mau, bukan karena terpaksa. Nah, kalau digituin doang, mau nggak? Apa kalau dipaksa kan berarti kan masuknya ke kategori pemerkosaan dong. Itu bayar utang dengan cara sudah pernah Bapak sampaikan ke istrinya, ke orang itu? Sudah. Sudah. Sudah Udah. sama-sama sepakat.
Sudah pernah melakukan? Sudah. Nah itu berarti kan kalau udah pernah melakukan jatuhnya suka sama suka. Kalau udah suka sama suka mendingan nikah aja. Ya kan? Tapi Pak, Bapak ya benar juga pertanyaannya, kenapa nggak ada rencana untuk ya udah berusaha untuk punya hubungan yang benar, serius, ajak nikah. Kalau memang pertimbangannya karena dia cantik, baik, Bapak saya tertarik, saya suka. Ya. Ya jadi lupakan soal utang, Bapak bangun keluarga dengan orang yang memang Bapak suka. Kenapa nggak gitu? Karena asal mulanya saya tuh sakit hati.